Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari manajemen sumber daya. Saya Micho Alesaga akan menerangkan tentang pengertian dan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Nah, sebelum membahas mengenai pengertian daripada manajemen sumber daya manusia, saya akan coba membahas sedikit mengenai apa itu manusia. Nah, manusia menurut para ahli dikatakan sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain. Sehingga para ahli mengatakan bahwa manusia berperilaku itu mengikuti fungsi antara integrasi individu dan lingkungan. Artinya manusia berperilaku dipengaruhi karakteristik individu itu sendiri dan oleh lingkungan. Nah, dalam konteks manajemen sumber daya manusia, lingkungan di sini adalah organisasi atau perusahaan. Nah, sehingga kita akan lebih mudah menjelaskan apa itu manajemen sumber daya manusia, di mana manusia yang ada di perusahaan dikelola. Nah, menurut para ahli kalau kita bisa menyebutkan bahwa yang namanya manajemen sumber daya manusia adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan seluruh aktivitas pengeluaran SDM, mulai dari pengadaan sumber daya manusia sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Nah, tentu saja disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk apa dilakukan semua ini? Yaitu untuk mencapai tujuan organisasi yang terdiri dari tujuan individu, tujuan perusahaan, dan tujuan masyarakat. Nah, dalam organisasi pasti ada 3 tujuan. Jadi perusahaan tidak bisa hanya melakukan kegiatannya untuk mencari laba semata, tetapi harus ingat kepada karyawan dan harus ingat kepada masyarakat. Karena perusahaan berdiri di atas atau dalam situasi lingkungan masyarakat. Ya, fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang seperti saya sudah janjikan tadi, kita akan membahas itu. Yang pertama, fungsi manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan SDM. Di sini akan terlihat apa saja aktivitas yang dilakukan oleh manajer sumber daya manusia dari mulai awal sampai akhir. Nah, kenapa perlu rencana? Biar semuanya sesuai dengan track yang diharapkan. Kemudian yang kedua adalah pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Jadi karyawan itu diangkat, dan nanti kalau sudah bekerja di perusahaan, berhenti, baik karena alasan sendiri maupun karena alasan perusahaan. Nah, sedangkan pengangkatan itu dimulai dari rekrutmen, kemudian seleksi, dan penempatan. Seleksi ini adalah untuk mencari sumber daya manusia terbaik yang berkontribusi pada perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengupahan dan pemberian tunjangan. Pemberian tunjangan dan pengupahan ini dalam bahasa lain disebut dengan kompensasi atau reward, itu sama saja. Adalah memberikan balas jasa kepada karyawan yang sudah bekerja di perusahaan. Kemudian yang berikutnya terakhir, yang keempat adalah penilaian kerja, penghargaan, dan pengembangan karya. Penilaian kerja untuk feedback dan dasar penghargaan juga sebagai dasar pengembangan karya karyawan. Nah, fungsi berikutnya yang kelima adalah pelatihan dan pengembangan. Nah, kenapa karyawan perlu dilatih dan dikembangkan? Kapan dilatih dan dikembangkan? Dari mulai karyawan direkrut, setelah direkrut oleh perusahaan diterima, perlu dilatih. Orientasi namanya. Nah, kemudian setelah bekerja juga tetap perlu dilatih, sampai pensiun latih. Untuk apa? Agar karyawan bisa meningkatkan kompetensinya. Nah, ini yang disebut dengan pelatihan dan pengembangan. Nah, kemudian fungsi terakhir adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian kepemimpinan dan produktivitas. Nah, kesehatan dan keselamatan kerja seringkali diistilahkan dengan K3. Ini untuk apa? Untuk menjamin kenyamanan karyawan dalam bekerja. Keamanan karyawan dalam bekerja. Nah, selanjutnya adalah kepemimpinan. Kenapa perlu dipimpin? Kalaupun para karyawan sudah memiliki kemampuan dan kompetensi tertentu, kalau tidak dipimpin, maka ini akan menjadi kumpulan dari para ahli yang tidak akan menjadi semacam teamwork. Pemimpinlah yang nantinya bertugas membuat para karyawan yang kompeten ini menjadi satu tim mencapai tujuan, sehingga produktivitas yang diharapkan oleh perusahaan nantinya akan tercapai. Demikianlah saya sudah jelaskan konsep dan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Nah, silahkan Anda pelajari lebih lanjut mengenai hal ini. Saya kira untuk pertemuan ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi para mahasiswa Universitas Negeri Dampit yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.